Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Kembali kita masuk di dalam ibadah online GPDI Kadosi Family. Saya percaya Bapak Ibu semuanya ada di dalam keadaan yang sehat dan luar biasa, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan melindungi kita semuanya. Tapi sebelum kita masuk di dalam ibadah, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mau membaca dan mendeklarasikan Mazmur 91. Mari kita baca bersama-sama, dimulai setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
diingatkan, semua yang kami miliki adalah milik-Mu, dan kami mau gunakan itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami, pujian kami, dan penyembahan kami. Biar Engkau disukakan Tuhan lewat setiap penyembahan kami. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami. Kami mau peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, bangkit dari setiap kursi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita mau sama-sama menyanyikan, kita mau sama-sama berkatakan, jangan khawatir, ada Tuhan yang akan memelihara setiap kita. Amin. Yang daripada Engkau. Haleluya. Ku mau bernyanyi dan termasuk bagimu.
Sebentar lagi kita akan sama-sama menerima dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama menerima dengan utuh firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Tetapi sebelum kita masuk dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kembali di dalam penyembahan. Kau setia, kau
di setiap musim hidup kami. Kami percaya karena kami punya Allah yang memelihara kami. Roh jiwa tubuh kami dipelihara sempurna, tidak ada yang ketinggalan. Sampai terdetail hidup kami Engkau perhatikan, Engkau mengawasinya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami mau menyiapkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan semua yang Kau mau untuk kami kerjakan, untuk kami ketahui, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat ketemu kembali di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Memang kita tidak bisa berbakti di gedung, tapi saya percaya saudara semua jemaat Kaliurang sudah siap di rumah mereka masing-masing untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita dapat mengatasi setiap permasalahan yang terjadi hari-hari ini, khususnya di dalam keuangan. Tidak percuma atau tidak kebetulan kalau pada lagu pertama tadi kita diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kita tidak khawatir tentang apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, dan apa yang hendak kita pakai. Karena semua sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau burung-burung di udara saja tidak pernah menanam, tetapi mereka diberi makan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengatasi keuangan? Bagaimana cara kita mengelola keuangan? Apakah kita menurut firman Tuhan, ataukah kita berdiri di atas kehendak kita sendiri? Itu yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Sebab itu judul firman Tuhan adalah mengelola keuangan. Setiap manusia membutuhkan yang namanya uang. Mereka bekerja untuk cari uang. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan kalau kita tidak bekerja, kita tidak layak dan tidak patut untuk makan. Sebab itu kita semua membutuhkan uang. Adam dan Hawa pada waktu diciptakan dulu, pada awalnya tidak perlu mengeluarkan keringat, bekerja dan lain sebagainya. Tetapi karena dosa yang mereka lakukan, sehingga kalau mereka mencari nafkah, mereka membutuhkan yaitu tenaga atau keringat untuk mereka mendapatkannya. Sebab itu mari kita pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita sebagai umat Tuhan mengelola keuangan itu dengan baik supaya kita merasakan janji Allah yang sudah tersedia bagi kita. Pada lagu yang terakhir dikatakan tadi bahwa Allah itu setia. Dia setia menyediakan apa yang kita perlu. Kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini dengan yang pertama. Bagaimana cara kita mengelola sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah mengelola sesuai dengan keinginan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 12. Kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyinya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya
segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Dan selanjutnya, saudara, kita di sini melihat perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana manusia mengelola keuangan itu, ya? Dan diceritakan di sini seorang bapak, ya, mereka tidak puas dengan apa yang ada. Dan di sini kita melihat tujuan hidup daripada orang ini adalah mencari uang. Cepat tanggap dengan situasi dan kondisi. Ketika dia melihat peluang, bagaimana dia dapat mendapatkan uang itu, dia cepat tanggap dan mulai mengejar keuntungan itu. Kita sama-sama mengetahui bahwa sebagai manusia, kita tidak pernah puas dengan apa yang ada. Khususnya adalah keuangan. Dan bagi mereka, dikatakan waktu adalah uang. Nah, saudara-saudara, kita melihat ketika bapak ini, ya, atau orang yang dikatakan dalam perumpamaan ini sudah memperoleh semuanya, maka dia tidak puas. Dan dia mendirikan lumbung-lumbung yang baru. Mendirikan tempat-tempat untuk menyimpan apa yang sudah dimilikinya itu. Dengan kata lain, dia mengelola keuangan itu menurut hawa nafsu. Bagaimana dia dapat memuaskan kehidupannya. Nah, saudara-saudara, dan kita melihat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Apa yang dilakukan oleh orang ini. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dengan jelas ketika orang ini memiliki semuanya, orang ini tidak pernah melibatkan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak pernah berbuat sesuatu untuk kehidupan yang kekal nanti. Hidupnya hanya digunakan untuk mencari harta, untuk mengumpulkan harta. Dan akhirnya apa yang dia peroleh di dalam dia mengumpulkan harta itu. Firman Tuhan mengatakan pada malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Dan orang ini tidak bisa menikmati apa yang dia kumpulkan selama ini. Firman Tuhan menganjurkan kepada kita, atau firman Tuhan membawa kita kepada perenungan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengelola keuangan itu. Kalau kita mengelola keuangan itu dengan keinginan sendiri, dengan kita melampiaskan hawa nafsu kita akan mengalami kekecewaan. Orang ini tidak bisa sama sekali menikmati apa yang dia kumpulkan. Dan akhirnya dia meninggal karena nyawanya dicabut oleh Tuhan. Hal ini cukup memberi pelajaran bagi kita. Untuk seterusnya nanti, di masa-masa yang sulit seperti ini, ya, di mana banyak orang menderita, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, di mana banyak orang membutuhkan uang, tetapi uang tidak bisa mereka cari pada waktu ini. Di saat inilah kita perlu merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saya akan lanjutkan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan bersama-sama di sana. Satu Timotius pasal 6 ayat yang ke-10.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita, harta di dalam dunia ini adalah fana. Ketika kita masih hidup di dunia ini, masih memiliki nyawa, ya kita memiliki harta yang banyak, tetapi satu saat kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Satu saat kita kembali ke pangkuan Bapa, dan apa yang kita peroleh di dunia itu tidak bisa kita bawa. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mungkin kita teringat akan sebuah keluarga, yaitu tentang Naomi dan keluarganya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, pada waktu itu di Israel terjadi kelaparan. Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan, saudara-saudara, setiap kali ada bahaya kelaparan, maka firman Tuhan itu memberitahu kelaparan itu hebat atau tidak. Tetapi di saat Naomi sedang hidup bersama keluarganya, firman Tuhan hanya mencatat pada waktu itu terjadi kelaparan. Jadi itu sebenarnya tidak parah. Mereka tinggal di Bethlehem, yang artinya rumah roti. Dan ketika mereka alami itu, mungkin penghasilan mereka berkurang. Mungkin mereka tidak bisa mengambil keuntungan seperti dahulu lagi. Dan apa yang dia kerjakan? Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, maka dia pergi ke Moab, menetap di sana. Kata menetap berarti dia sudah tinggalkan selamanya rumah roti. Dan mereka tinggal di Moab, sebetulnya negara musuh, saudara-saudara. Hanya untuk apa? Hanya untuk memburu uang. Dan firman Tuhan dengan jelas, siapa yang memburu uang akan mengalami berbagai-bagai macam yaitu kedukaan di dalam hidupnya. Dan itu dialami oleh keluarga mereka. Tidak lama setelah mereka tinggal di Moab, suaminya Elimelech meninggal dunia, anaknya Mahlon dan Kelion juga meninggal dunia. Tinggal dia menjadi seorang janda dan tidak mempunyai apa-apa. Kepahitan hidup dia alami karena memburu uang. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, saudara-saudara? Ketika kita mengalami kesulitan keuangan, apakah kita mau lari seperti Naomi dan suami beserta keluarganya semua ini? Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Bagaimana kalau kita mengelola keuangan itu sesuai dengan keinginan? Firman Tuhan memberitahu kita akan mengalami banyak kedukaan di dalam hidup ini. Kita akan melangkah kepada yang kedua, saudara. Bagaimana mengelola keuangan, yaitu demi kebutuhan. Memang kita tidak bisa disangka. Setiap manusia membutuhkan uang untuk biaya hidup. Tidak bisa kita melepaskan diri dari kita tidak bekerja. Sebab uang adalah untuk biaya kehidupan ini. Mari kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana diceritakan tentang seorang janda. Janda ini adalah dulu suaminya adalah muridnya Nabi Elisa. Ketika dia sudah ditinggal oleh suaminya, ternyata suaminya meninggalkan hutang yang dia tidak bisa bayar. Sehingga anaknya mau diambil untuk dijadikan budak. Wanita ini mengalami kesusahan dan dia lari kepada Nabi Elisa. Ini alamatnya tepat, saudara. Dia tidak lari kemana-mana.
Dia tidak hutang kemana-mana, tapi dia pergi kepada hambanya, yaitu Nabi Elisa. Alamatnya sudah sangat tepat, saudara-saudara. Jadi janda ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Maka dia lari kepada Nabi Elisa. Dan pada waktu itu, Nabi Elisa yang dimintai pertolongan, dia tidak memberikan uang. Tetapi dia bertanya kepada wanita ini, apa yang ada padamu? Apa yang engkau miliki? Walaupun itu sedikit. Ya, walaupun Elisa tidak mengatakan hal itu, tetapi janda ini adalah janda yang sangat miskin. Mungkin dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Semua mungkin sudah dipakai untuk biaya hidup di hari yang lalu, atau sudah habis. Saudara-saudara, ternyata dia hanya mempunyai 1 botol dan isinya minyak hanya sedikit. Kemudian Elisa memerintahkan, pinjam banyak botol-botol buli-buli kepada tetangga-tetangga. Ya, jangan sedikit, cari yang banyak. Kemudian wanita ini dan anak-anaknya berusaha untuk mencari tempat, ya, tempat yang kosong yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dia minta pertolongan ini kepada Nabi Elisa. Dan akhirnya setelah semua botol, semua mungkin gentong, ya saudara-saudara, tempat-tempat sudah dikumpulkan begitu banyak, Nabi Elisa memerintahkan, minyak yang kau punyai alirkan kepada tempat-tempat ini. Maka wanita ini menurut apa yang Nabi Elisa katakan. Saudara-saudara, dan ternyata melalui hal ini Allah membuat mujizat melalui Nabi Elisa. Minyak yang dialirkan itu terus mengalir, tidak pernah habis. Sampai kepada tempat yang terakhir. Ya, dari tempat yang satu sampai tempat yang lain. Semua diisi penuh dengan minyak itu. Sampai akhirnya tempat yang terakhir. Dia alirkan air itu dan tempat itu menjadi penuh. Dan dia baru lapor kepada Nabi Elisa. Sudah tidak ada lagi tempat. Maka Elisa berkata, saudara-saudara, jual itu. Lebihnya untuk kamu dan anakmu untuk biaya hidup. Ya saudara-saudara, yang kita lihat, sudah tidak ada lagi ceritanya. Tidak ada lagi terusannya. Wanita ini mungkin sudah menjual. Dan sisanya untuk biaya hidup. Tetapi cerita itu berhenti sampai di sini. Saudara-saudara, begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Begitu banyak janji firman Allah yang tersedia bagi kita. Kita tinggal percaya, kita tinggal melakukan. Kita tinggal bertindak untuk meraih janji firman Allah itu. Kita melihat bagaimana Tuhan memeliharakan bangsa Israel. Tidak ada roti, Tuhan menurunkan roti dari surga. Tidak ada daging, Tuhan menyuruh burung puyuh terbang rendah dan mereka makan daging itu sampai kenyang. Bahkan lebih daripada kenyang. Tidak ada air untuk minum. Ini semua biaya hidup, ini semua kebutuhan hidup. Tidak ada air, maka Musa disuruh Tuhan untuk mengetuk sebuah batu, maka air mengalir dan mereka dapat minum sampai puas. Mereka terus berjalan, lapar. Mereka tiba di tempat Elim, di mana banyak sekali tumbuh, yaitu 70 pohon kurma. Mereka bisa makan kurma itu sepuas-puasnya.
Saudara, begitu banyak janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Tetapi Tuhan melihat bagaimana cara kita mengelolanya. Bagaimana cara kita bisa hidup menerima berkat daripada Tuhan itu. Saudara-saudara, kita tidak perlu susah, kata firman Tuhan, untuk mencari nafkah. Karena tadi Tuhan sudah berjanji, burung di udara saja Tuhan pelihara. Saudara-saudara, biaya hidup itu sudah sebenarnya disediakan Allah bagi kita. Kalau di dalam akhir daripada Matius pasal 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepada kita. Dan janji itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tetapi apakah pertanyaannya pada pagi hari ini? Apakah yang kita perlukan itu cuma biaya hidup? Cuma kebutuhan hidup? Allah akan memberi kita lebih daripada itu, saudara. Sebab di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu isinya paket, saudara. Isinya paket. Kita terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Semua itu dipeliharakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku adalah gembala yang baik. Aku datang supaya domba-domba itu memperoleh hidup dan hidup dengan penuh kelimpahan. Jadi kita tidak disediakan pas hanya untuk biaya hidup. Seperti wanita tadi. Ya saudara-saudara, wanita itu memakai lebih daripada minyak yang dijual itu untuk biaya hidupnya. Tapi Allah ingin menyediakan lebih daripada itu. Kalau kita benar di dalam mengelola keuangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah saudara-saudara, kita menginjak yang ketiga. Bagaimana saudara dan saya mengelola berkat yang daripada Tuhan. Karena berkat itu luar biasa. Kalau di dalam kitab Ulangan pasal 28. Saudara bisa melihat janji Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu banyak kemanapun kita pergi, kita selalu diikuti dengan berkat yang mengalir dalam hidup kita. Sebab itu kita tidak perlu takut, saudara-saudara, menghadapi hari-hari yang sulit seperti yang kita rasakan bersama. Firman Tuhan itulah yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengelola keuangan itu dengan benar, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak berakhir dengan cerita. Kita diberkati Tuhan, makan, minum, pakai. Tetapi ada berkat yang seterusnya. Sebab itu kita melihat yang ketiga, saudara-saudara. Mengelola keuangan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pertama tadi tidak ada kata Tuhan. Ya saudara-saudara. Yang kedua, ada kebenaran firman Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak pahami sejauh mana Tuhan memberi berkat. Tuhan tidak hanya memberi berkat kita cukup makan. Cukup minum. Ya saudara-saudara. Tetapi ada perintah daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya mau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada kelanjutan sampai kita meninggal dunia. Ceritanya masih panjang, saudara. Kita melihat di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ternyata saudara-saudara, kalau kita diberkati Tuhan, kalau Tuhan mencurahkan berkat di atas kehidupan kita sesuai dengan janjinya yang luar biasa itu. Kitab Amsal memberitahu kepada kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan keuanganmu,
Dan di sini dikatakan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Yang seringkali kita mengerti dengan istilah buah sulung, saudara. Apa arti buah sulung? Apa arti ayat yang kita baca pada pagi hari ini? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertama. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, saudara, yang namanya anak sulung itu adalah miliknya Tuhan. Kemudian dari hewan-hewan yang ada, setiap punya anak yang pertama itu punyanya Tuhan. Kemudian kalau orang menanam, hasil ladang yang pertama itu adalah miliknya Tuhan. Artinya, saudara, ketika kita diberkati Tuhan, yang utama, yang pertama, kita memuliakan Tuhan dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Muliakan Tuhan, utamakan Tuhan. Begitu kita terima berkat ini daripada Tuhan, yang pertama, kita punya keinginan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tidak berbicara tentang persepuluhan, saudara. Sebab banyak orang menyangka mungkin kalau dia sudah memberikan buah sulung, kemudian seumur hidup dia tidak diberikan perintah untuk memberi persepuluhan. Ya, saya tidak membicarakan hal ini yang utama, saudara. Tetapi Allah ingin ketika kita diberkati, kita kembalikan itu untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Tuhan minta yang pertama, dia minta yang utama. Tuhan tidak perlu kok saudara sebetulnya uang kita, ya, karena Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tetapi dengan kita memberi, saudara, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mendapat berkat, kita tidak lupa siapa yang memberikan berkat itu kepada kita. Allah ingin memakai kita untuk kita memuliakan Tuhan dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Saya bangga dengan jemaat Kaliurang, saudara. Hari-hari ini saya melihat butuh kamera. Enggak lama, saudara-saudara, mereka cepat memberikannya. Saya tahu jemaat di sini sudah mulai memuliakan nama Tuhan. Kemudian tidak lama lagi disambung, siapa yang mau berkorban untuk baksos, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang kekurangan, mereka pun bersedia lagi untuk mengumpulkan harta mereka. Saya percaya jemaat di sini sudah belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan mau supaya kita dengan berkat Allah itu, kita boleh memperkenalkan Tuhan kepada siapapun orang-orang yang kita bantu. Ya, pada waktu Gunung Merapi meletus, saudara-saudara, kita pun membagi berkat kepada orang-orang yang di sekitar. Dan mereka mengakui apa yang diberikan gereja itu sangat berharga. Bahkan gereja yang pertama kali untuk membantu masyarakat. Mengapa kita melakukan itu, saudara-saudara? Karena kita memang diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita melihat seorang anak Tuhan, di mana dia memuliakan nama Tuhan, ceritanya tidak berhenti. Ya, mari kita lihat di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 22. 1 Tawarikh pasal yang ke-22. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang juga.
Aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahinya lagi. Ayat ini mengatakan Daud bekerja keras. Ya, kalau di dalam terjemahan ini dikatakan sesungguhnya dalam kesusahan. Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan Daud bekerja keras mengumpulkan untuk membangun rumah Allah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sebelumnya, saudara. Rumah Allah pada waktu itu terdiri dari tenda-tenda yang dibawa kemana-mana. Tetapi Daud sebagai anak Tuhan, dia melihat istana yang begitu megah. Dan dia teringat, rumah Allah tidak boleh seperti tenda. Dan dia berniat untuk membangun rumah Allah itu. Dan kita melihat tadi yang sudah kita baca. Dia menyediakan 3.400.000 kilogram emas. 3.400.000 kilogram emas. 34 juta kilogram perak. Dengan bekerja keras artinya dia mengumpulkan itu semua. Bukan untuk diturunkan, diwariskan kepada anaknya. Seperti biasanya orang tua. Tetapi dia memuliakan Tuhan dengan hartanya terlebih dahulu, saudara. Harta yang begitu banyak yang bisa diwariskan oleh anak-anaknya diberikan kepada Tuhan. Dan kita melihat ceritanya tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tapi cerita ini terus lanjut. Dan apa yang Daud katakan? Apa yang Allah kerjakan dalam hidup Daud? Daud adalah orang yang memuliakan nama Tuhan dengan hartanya. Dan kita melihat di dalam kitab 2 Samuel. Apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Daud. 2 Samuel pasal 7. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Suku Benyamin, suku yang terkecil. Saudara-saudara, Daud diangkat menjadi raja. Sebenarnya dia katakan aku tidak layak untuk menerima ini. Dan hal itu masih kurang di matamu. Ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah. Janji Tuhan kepada Daud setelah dia memuliakan Allah dengan hartanya. Maka Allah berkata kepada Daud, anak cucumu akan diberkati. Kalau dia berbuat salah, aku hukum. Tetapi berkatnya tidak kucabut. Saudara-saudara, Daud tidak memberikan warisan harta kepada anaknya. Tetapi Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memberkati. Warisan itu diambil alih untuk diberikan kepada anak cucu Daud. Dan itu bersifat kekal selama-lamanya. Ketika Salomo menjadi raja, ditanya oleh Tuhan, apakah yang aku mau? Apa yang engkau mau aku berikan kepadamu? Maka Salomo menjawab, aku minta hikmat. Ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Dan Allah kemudian berkata kepada Salomo, engkau tidak meminta menang perang dan lain sebagainya, tetapi engkau minta hikmat. Maka aku memberikan kekayaan kepadamu. Janji daripada Tuhan kepada Daud digenapi dalam hidup anak cucunya. Ya. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku jadi tua. Belum pernah aku melihat orang benar, anak cucunya meminta-minta sedekah. Kalau kita memuliakan Allah dengan harta kita, keturunan kita dijamin oleh Tuhan, saudara. Kita repot seringkali untuk menyediakan sesuatu bagi anak cucu kita.
Tetapi kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, anak cucu kita ada di tangan Tuhan. Dan dia akan mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup adalah pilihan. Bagaimana kita memilih mengelola keuangan? Mau dengan kita melampiaskan itu dengan hawa nafsu kita, keinginan kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Yang kedua, kita hanya puas kalau cukup makan dan minum saja, dan kemudian selesai. Tetapi kita mau meneladani daripada kehidupan seorang yang memuliakan Allah dengan hartanya. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Hal itu berlaku sampai hari ini, saudara-saudara. Tidak peduli masa sulit ataupun tidak, janji Allah pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin orang-orang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, tetapi janji Allah tetap dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita memuliakan Allah di dalam mengelola keuangan, supaya apa yang dilakukan Tuhan terhadap Daud juga menjadi bagian di dalam keluarga kita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu yang terutama di dalam hidup ini. Saudara memilih yang mana? Saudara akan mengerjakan dengan kekuatan sendiri dalam mencari kehidupan ini? Apakah saudara cukup puas kalau saudara sudah diberkati Tuhan dengan makan dan minum saja? Tetapi apakah kita mau berkat yang lebih besar lagi dengan kita memuliakan Allah dengan harta yang ada, dengan harta yang sudah dilimpahkan kepada kita? Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu terbaik dengan kemurahan Tuhan kami boleh beribadah dalam tubuh yang sehat
Tuhan berkati kebenaran firman-Mu, supaya di dalam hidup ini kami boleh pakai cara Tuhan dalam mengelola keuangan, bukan cara kami, bukan cara dunia, tapi cara ilahi. Memang ada kalanya bertolak belakang dengan cara pemikiran kami manusia, tetapi kami perlu bawa di dalam kebenaran firman-Mu. Biar melalui pemberitaan firman ini Tuhan terangi mata hati, pikiran, kehidupan kami untuk mengerti jalan Tuhan. Dan sekalipun kami belajar melangkah, kami tahu Tuhan kalau kami belajar patuh, maka kami akan melihat hasil kenyataan pemeliharaan Tuhan di tengah kesukaran, di tengah musibah dan bencana, di tengah bahaya. Kami boleh lihat kasih anugerah-Mu. Berkati firman Allah, supaya kami boleh ambil cara seperti Daud. Kami tidak memikirkan untuk kepentingan kami, harta dunia bersifat sementara, tapi biar dengan cara Tuhan, sehingga dengan demikian apapun yang terjadi, musibah bencana boleh terjadi, tapi pemeliharaan Tuhan berlaku terus sampai anak cucu turunan kami semua terpelihara aman dalam perlindungan dan kemurahan Allah. Berkati pertumbuhan iman rohani mereka, berkati cara mereka mengelola keuangan, supaya mereka dengan Tuhan tidak didapati seringkali Tuhan mendebat Tuhan dengan cara dunia, tapi biar beri kami penundukan diri untuk taat, supaya kami melihat kebenaran firman-Mu digenapi, menjadi pengalaman indah. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, dari saat ke saat. Sungguh Engkau mengasihi kami umat-Mu, dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, orang benar tidak sampai ditinggalkan dan dipermalukan oleh Tuhan. Berkati usaha mata pencarian mereka, biar untuk hari-hari selanjutnya mereka boleh mendasarkan hidup sesuai firman Allah. Bila ada perkara-perkara yang perlu dibereskan dengan Tuhan dalam sisi keuangan, Tuhan beri pertobatan, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang benar dan layak di pemandangan Tuhan, dibereskan, supaya mereka tidak didapati salah dan jahat di pemandangan Tuhan. Terima kasih sertai mereka dalam perjalanan. Biar kasih anugerah Allah menjadi bagian, berkat Allah dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan, khusus juga di dalam menghadapi COVID-19 ini. Secara kemanusiaan banyak ada terjadi PHK, bahkan Tuhan keuangan mereka didapati serat dan sukar, tapi kami tahu pemeliharaan Tuhan, orang yang hidup sesuai firman-Mu Tuhan tidak tinggalkan. Terima kasih, berkati, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai hidup kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.